Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2024, dari hati kampus UPN Veteran Jakarta, lahirlah kelompok studi mahasiswa Islam Arisalah, tempat berkumpulnya mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang haus akan makna, ilmu, dan iman. Berawal dari KSMI, kini Arisalah bertransformasi menjadi badan semi otonom di bawah naungan LDK Uswah yang berpusat di Masjid Maul Ulum sebagai pusat pergerakan dakwah. Arisalah bukan hanya sekedar organisasi. Kami adalah navigasi rohani yang memandu mahasiswa menuju pribadi yang bertakwa, cerdas, dan berprestasi. Di balik gerakan ini, ada tim yang bekerja dalam diam. Badan pengurus internal yang menjaga arah, PSDM yang menguatkan jiwa, syiar yang menyebarkan cahaya, dan edukasi yang menyebarkan ilmu. Kami membawa misi menyebarkan kebaikan, toleransi, dan kedamaian, serta membangun kecerdasan dan persaudaraan, dan menjadi rumah spiritual bagi Kemah Muslim FIK UPN Veteran Jakarta. Assalamualaikum Kak. Jadi boleh dikenalin namanya siapa dan di Arisalah ini sebagai apa ya Kak? Salam kenal, nama aku Delas Princisa Hakim. Aku dari Departemen Syiar. Nah, di Syiar ini aku menjabat sebagai wakil Departemen Syiar. Oke, dari Departemen Syiar ya Kak. Bisa jelasin nggak sih Kak, Departemen Syiar ini ngerjain apa aja? Departemen Syiar ini terbagi menjadi dua divisi. Pertama ada divisi Humas dan juga divisi Media Kreatif. Humas ini kita akan menjalin kerjasama dengan media partner atau pihak dari baik dalam maupun dari luar kampus UPN Veteran Jakarta. Sedangkan media kreatif ini yaitu lebih berfokus pada bagaimana kita menghasilkan sebuah publikasi dan publikasinya ini itu mensiarkan ilmu-ilmu yang kita punya dari dalam BSO Arisalah. Secara umum sendiri sebenarnya Syiar ini memiliki beberapa proker. Yang proker utama dari Syiar yaitu adanya bukber dan juga bagi-bagi takjil di bulan Ramadan. Habis itu kita juga punya sebuah proker rutinan, yaitu tiap 2 minggu sekali kita ini melakukan barber baca bersama Al-Kahfi. Dan selebihnya seperti kayak masuk ke dalam dua divisi tadi, divisi humas dan juga media kreatif. Oke. Selanjutnya di Arisalah ini apakah ada pengalaman yang berkesan nggak sih Kak? Pengalaman yang paling berkesan menurut aku adalah bagaimana di dalam syiar ini kita saling bekerja sama, yaitu saling melengkapi backup antara satu anggota dengan yang lain, terutama pada proker utamanya yaitu buka bersama dan juga bagi-bagi takjil. Di sini aku jadi belajar bagaimana kita harus mengutamakan ke kerjasama dan juga komunikasi, tapi kita juga tetap mendepankan hasil dari keberhasilan dari tujuan proker ini. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum Kak, boleh dikenali namanya siapa dan di Arisalah ini sebagai apa? Waalaikumsalam. Nama aku Nadira Dwi Lindra, biasa dipanggil Dira, dan aku di sini sebagai staf dari Departemen PSDM. Boleh dijelasin di departemen kamu ini ngerjain apa aja ya? Oke, jadi Departemen PSDM ini kan departemen yang bergerak di bidang kaderisasi dan pembinaan ya. Jadi di sini tuh kita kayak mengatur sumber daya manusianya gitu. Kita juga ada melakukan kajian bulanan, itu proker rutin kita setiap 1 bulan sekali. Kemudian ada yang namanya recall. Jadi setelah kita melakukan kajian bulanan, kita mengadakan internal dengan pengurus KSM-nya Arisalahnya
Kemudian dari departemen masing-masing itu seperti memaparkan apa yang udah dijelaskan oleh ustazahnya. Kemudian juga ada proker besarnya itu bedah buku, yang dimana ini tuh seperti webinar tapi kayak membahas suatu buku dan kita mengundang narasumber gitu. Narasumbernya dan salah satunya itu kita pernah ngundang dari dosen Fakultas Ilmu Komputer. Nah, kemudian juga ada mutabaah, itu kita tuh kayak namanya mencatat amal-amal yang kita lakukan selama bulan puasa gitu. Jadi kita men-share link Google Form ke teman-teman Arisalah, kemudian diisi dan itu menjadi catatan buat teman-teman Arisalah. Kemudian selain itu kita juga ada pojok baca. Pojok baca ini tuh sebagai apa ya, fasilitas untuk mahasiswa FIK kayak baca buku yang di sana tuh bukunya itu kebanyakan ada buku Islam, tetapi juga ada buku lain selain buku Islam kayak buku umum gitu. Dan itu ditaruh di selasar FIK yang bisa digunakan dengan teman-teman FIK. Selain itu juga kita ada proker yang sedang kita jalanin sekarang yaitu Rihlah. Ini tuh kayak bonding atau semacam refreshing setelah kita melakukan ujian akhir semester, juga sebagai senang-senang jalan-jalan seperti itu. Selain itu mungkin kita ada proker oprek yang akan nanti kita akan mencari anggota baru untuk Arisalah. Itu sih, Kak. Kalau dilihat prokernya ada banyak banget. Iya, betul. Di PSDM ini kamu ada pesan apa ya? Kalau kesan, selain menyenangkan, kalau di PSDM ini aku tuh belajar banyak hal, yang mulai dari kerjasama, terus juga aku belajar yang namanya mengerjakan sesuatu dengan waktu yang sangat cepat gitu, dengan deadline yang sangat cepat, bisa terselesaikan gitu. Kekompakannya juga, belajar dari kekompakannya, dan juga orang-orang di sini di PSDM maupun di teman-teman Arisalah lain itu suportif gitu. Jadi ngebuat aku tuh nyaman banget. Nah, kalau untuk pesannya, aku harap sih PSDM ini bisa terus kompak, terus solid, dan juga bisa terus menjadi wadah pengembangan bagi teman-teman Arisalah, agar teman-teman pengurus Arisalah ini bisa jadi manusia yang mengedepankan akhlaknya gitu sih, Kak. Oke. Oke, terima kasih juga, Kak. Oke, halo Kak, bisa dikenalkan namanya siapa dan di Arisalah ini sebagai apa ya, Kak? Ya, halo, perkenalkan nama saya Ahmad Rama Firgiawan, sekarang menjabat sebagai Kepala Divisi Edukasi di KSMI Arisalah 2025. Oke, divisi edukasi ya, Kak. Kalau boleh tahu di divisi edukasi itu ngerjain apa aja ya, Kak? Oke, jadi pada intinya di Divisi Edukasi KSMI Arisalah, kita bertugas untuk meningkatkan kompetensi dari anggota KSMI itu sendiri dari segi ruhiyah dan juga dari segi teknisnya. Jadi tujuan itu kita dukung dengan 3 program kerja utama. Yang pertama ada kelas ilmi, itu semacam kelas untuk meningkatkan kompetensi dari teman-teman Arisalah. Yang kedua itu ada studi banding, kita mengunjungi salah satu lembaga kependidikan untuk meningkatkan relasi dan juga pengetahuan. Dan juga yang terakhir ada Arisalah Festival, itu perlombaan akademik yang akan kita adakan satu Indonesia. Selama Kakak di Arisalah ini, apakah ada kegiatan atau momen yang paling berkesan, Kak, untuk Kakak? Ya. Di tahun kedua saya di Arisalah ini, saya merasa Arisalah memiliki peran untuk saya meningkatkan. Yang pertama itu adalah skill sosialisasi yang saya dapatkan dari kegiatan organisasi. Yang kedua itu adalah ruhani saya, karena Arisalah itu berpegang teguh pada nilai Islam. Dan juga yang terakhir, Arisalah ini menyediakan lingkungan yang nyaman untuk saya mengembangkan dari beberapa aspek yang lainnya. Jadi ketiga hal itu yang membuat Arisalah mendapatkan ya tempat spesial di hati saya. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Assalamualaikum Kak, boleh nih perkenalan dulu namanya siapa dan di Arisalah ini menjabat sebagai apa ya? Halo, aku Trelita Naila, biasa dipanggil Naila, dari D3 Sistem Informasi Angkatan 2023. Nah, aku di Arisalah 2025 ini, periode ini, diamanahkan sebagai Wakil Ketua Arisalah. Halo Kak Naila, boleh Kak dijelasin di Departemen HK ini mengerjakan apa aja ya? Oke, aku dari Departemen BPI atau Badan Pengurus Inti. Nah, sebagai Wakil Ketua, aku bekerja sama dengan Ketua Arisalah untuk mengawasi, terus mengarahkan, dan juga ikut berkontribusi secara langsung
bersama dengan kepala, terus wakil, dan juga anggota departemen-departemen yang ada di Arisalah untuk melaksanakan program kerja yang ada di Arisalah. Nah, program kerjanya itu ada kayak program rutin kayak Barber Alkafi itu di setiap hari Kamis. Terus ada juga kita pengabdian kepada masyarakat, caving, dan ada juga kayak bukber dan babajil itu untuk Ramadan gitu. Kalau boleh tahu, kesan kakak selama di Arisala ini bagaimana ya? Kesannya alhamdulillah di Arisala ini aku dapat teman dan lingkungan yang nyaman banget. Terus di sini juga aku bisa ngelatih soft skill aku kayak problem solving, terus manajemen waktu, terus juga uh, apalagi ya kayak kepemimpinan gitu. Terus di sini juga aku belajar banget ilmu agama banyak dan pokoknya menurut aku Arisala the best banget buat mahasiswa-mahasiswa yang butuh organisasi yang kekeluargaan itu dapat banget gitu. Alhamdulillah ya kak, Masya Allah banget. Terima kasih banyak kak. Oke, sama-sama. Adisalah 2025 bergerak dengan teknologi.